Selamat malam pemirsa, Tribun News. Kali ini kami akan menyajikan informasi terkait dengan KDRT yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila. Armor Toreador tersangka terhadap Cut Intan Nabila mengakui perbuatannya di Polres Bogor Cibinong, Jawa Barat pada Rabu 14 Agustus. Dia tega menganiaya sang istri lantaran emosi ketahuan sedang menonton video porno. Akan tetapi polisi masih akan memeriksa pengakuan tersangka dengan meminta keterangan dari Cut Intan Nabila. Pemeriksaan kemarin malam ditunda karena kondisi fisik dan psikologis Cut Intan sudah tidak memungkinkan untuk diperiksa. Sebelumnya Cut Intan Nabila mengatakan bahwa dirinya mengalami penganiayaan ketika suaminya itu ketahuan berselingkuh. Bahkan dalam unggahannya, Cut Intan menyiratkan ada banyak nama perempuan lain yang ada di dalam rumah tangga mereka. Terkait kasus tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar korban berani melapor kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Kemen PPA pun mengapresiasi keberanian mantan atlet Anggar itu untuk bicara ke publik terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Korban harus berani bersuara agar hak-hak terpenuhi dan pelaku mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya melalui layanan sahabat perempuan dan anak atau SAPA telah melakukan komunikasi dan sinergi lintas pihak dalam menangani kasus ini. Armor Toreador dijerat pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara setelah terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Cut Intan Nabila. Kapolres Bogor, Jawa Barat, AKBP Rio Wahyu Anggoro menjelaskan pihak penyidik menyangkakan Armor dengan 3 pasal yang semuanya berkaitan dengan soal kekerasan. Pasal yang dimaksud adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Armor juga dikenakan pasal kekerasan terhadap anak karena dalam video yang beredar terlihat yang menendang bayinya yang baru berusia seminggu. Kemudian ada juga pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Armor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT tidak akan melakukan pembelaan apapun. Diketahui tak lama setelah melakukan KDRT terhadap sang istri, Armor langsung pergi ke Kemang, Jakarta Selatan. Polisi mengetahui bahwa nomor check-in ke sebuah hotel di Jakarta Selatan pada sore hari setelah kejadian. Di hadapan awak media, dalam perilisan kasusnya, Armor membantah jika dirinya berniat kabur ke Surabaya seperti yang sempat diduga oleh orang-orang terdekat. Armor berdalih pergi ke Kemang, Jakarta Selatan bukan untuk kabur, namun ada pekerjaan di daerah tersebut. Akan tetapi, karena sadar sedang bermasalah dengan Cut Intan, dirinya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Saya perintahkan segera tangkap, nggak pakai lama. Pukul 19.45 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga.
Saya sangat prihatin kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih 00, kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002. Akibat mengalami KDRT, selebgram Bogor Cut Intan Nabila menderita sejumlah luka. Hasil visum dari RSUD Cibinong, Cut Intan mengalami luka cakar di punggung dan ada pula benjolan di kepala. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, selain luka fisik, kondisi psikologis korban pun sangat terguncang hingga mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya sejak tahun 2020 silam. Proses pemeriksaan terhadap korban tertunda karena kondisinya belum stabil. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPPA, Ratih Rahmawati mengatakan, saat ini kondisi psikologis Nabila masih memerlukan pemulihan. Cut Intan Nabila membutuhkan waktu menenangkan diri sebelum memberikan informasi detail mengenai kejadian tersebut. Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Anak dan yang memerlukan pelindungan khusus Kemen PPPA, Adwirlani Ritonga mengungkapkan ketiga anak Cut Intan saat ini berada di rumah keluarga korban. Mereka akan mendapatkan perhatian khusus, baik pendampingan dari segi fisik maupun psikologis, untuk memastikan tumbuh kembang mereka tetap terjaga meski mengalami peristiwa traumatis. Kronologisnya adalah hasil pemeriksaan sementara dari korban saudara IN dan saudara ATG, ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada 3 unsur, yaitu bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih 1 minggu. Kemudian cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP. Anak-anak Cut Intan Nabila ketakutan saat anggota kepolisian pria mendatangi rumah mereka. Mereka trauma bertemu dengan laki-laki pasca melihat KDRT yang dialami oleh sang ibu. Kapolres Bogor AKBP Rio Hanggoro menjelaskan soal momen kedatangan aparat Cut Intan Nabila. Petugas yang datang tidak bisa masuk begitu saja dan harus digantikan dengan penyidik polisi wanita. Hal ini karena berkaitan dengan kondisi anak-anak Cut Intan yang ketakutan saat penyidik pria datang. Pihak kepolisian berusaha untuk menjaga traumatik dari Cut Intan bersama dengan anak-anaknya. Dari kabar yang didapati, anak-anak Cut Intan takut bertemu laki-laki lain karena sering melihat Armor Tedoardo mengamuk.
Armor sendiri sudah mengakui bahwa dirinya sering melakukan tindak kekerasan ke Cut Nabila di depan anak-anak mereka. Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan pelindungan khusus Kemen PPPA, Art Wirlani Ritonga, mengungkapkan ketiga anak Cut Nab Intan saat ini berada di rumah keluarga korban. Untuk bayi yang baru dilahirkan dan sempat menjadi korban kekerasan, pihaknya sebenarnya memerlukan dukungan untuk melakukan visum guna memastikan kondisi kesehatan bayi tersebut. Namun hingga kini visum belum dilakukan karena kondisi fisik Cut Intan Nabilah yang kelelahan. Meski demikian, pihak Kemen PPPA akan terus menawarkan perawatan kesehatan untuk memastikan tidak ada indikasi luka ataupun gangguan psikologis pada bayi tersebut. Demikian informasi viral news kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.